Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Junaidi Mutalom dari kelas Teknik Informatika 3D dengan NIM 2305101101. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemrograman yang telah saya buat. Berikut adalah pemrograman yang telah saya buat dengan nama Sistem Inventaris Pabrik. Langsung saja ke yang pertama. Di sini ada kelas produk. Kelas produk di sini berguna untuk menyimpan informasi tentang barang seperti ID, nama, stok, barang yang terjual dan barang diproduksi. Dengan detailnya nanti ada perbaris stok. Di sini perbaris stok digunakan untuk menghitung ulang jumlah stok berdasarkan barang yang terjual dan yang diproduksi. Kemudian ada to-date yang digunakan untuk mengubah data produk menjadi bentuk sederhana. Setelah itu ada def from dict, digunakan untuk membaca data dari file, nanti filenya file JSON. Selanjutnya ada kelas note. Note ini merupakan bagian kecil dari daftar perubahan yang saling terhubung, yang isinya nanti ada save data yang berisi contoh, misal nanti ada barang yang terjual berapa. Kemudian save next ini berguna untuk menghubungkan note ini dengan note yang lainnya. Setelah itu ada link list. Link list digunakan untuk menyimpan semua catatan perubahan stok atau penjualan. Di sini nanti fungsinya ada tambahkan entry, digunakan untuk menambahkan catatan perubahan baru di awal. Kemudian ada tampilkan data. Setelah data nanti ditambahkan, datanya tersebut akan ditampilkan. Selanjutnya ada kelas stack. Stack di sini untuk menyimpan catatan perubahan terbaru, yang isinya nanti ada push, yaitu menambah perubahan ke atas tumpukan, pop nanti untuk mengambil perubahan dari atas tumpukan. Setelah itu akan ditampilkan semua perubahan yang tersimpan. Selanjutnya ada queue. Queue ini digunakan untuk menyimpan catatan perubahan seperti antrian. Isinya nanti ada def in queue, yaitu menambah catatan perubahan ke antrian. Kemudian ada dequeue, mengambil catatan perubahan dari antrian. Setelah itu semua datanya akan ditampilkan di tampilan queue. Selanjutnya yaitu ada sistem kelas inventaris pabrik. Di sini merupakan program inti saya yang nanti kelas ini akan menyimpan informasi seperti produk, mencatat perubahan stok, dan memproses data penjualan produksi. Di sini ada beberapa atribut utama, yaitu save product, yaitu untuk menyimpan produk dalam bentuk daftar. Kemudian ada save entry penjualan link list, yaitu mencatat perubahan stok produk menggunakan daftar atau link list. Selanjutnya ada perubahan terbaru, yaitu stack, yaitu menyimpanan perubahan terbaru dengan sistem LIFO. Yang selanjutnya ada perubahan queue, yaitu menyimpan perubahan dengan sistem FIFO. Selanjutnya nanti semua datanya akan dimuat dari JSON. Setelah itu data disimpan, kemudian datanya nanti akan dimuat dari file JSON. Kemudian ada menambahkan produk baru. Fungsinya digunakan untuk menambahkan produk baru ke dalam sistem, seperti nanti ada ID produk, nama produk, stok awal, semuanya nanti akan disimpan di file JSON. Selanjutnya ada mencari produk berdasarkan ID. Di sini saya menggunakan binary search, di mana nanti
produknya akan dicari berdasarkan ID. Selanjutnya ada memperbarui stok produk setelah penjualan dan diproduksi. Fungsinya digunakan untuk memperbarui stok produk setelah terjadi penjualan atau proses produksi. Setelah data diperbarui, nanti akan ditampilkan daftar produk apa saja yang diperbarui. Setelah ditampilkan daftarnya, semuanya akan direkap atau dihitung total produk yang terjual dan sisa stoknya nanti ada berapa. Setelah totalnya terhitung, nanti akan diurutkan produk berdasarkan stok. Di sini saya menggunakan insertion sorting, yaitu dengan mengurutkan semuanya dari atas. Setelah diurutkan, nanti akan ditampilkan perubahan terbaru dalam stok maupun kiwi. Setelah semuanya ditampilkan perubahannya, akan menampilkan laporan produk yang terjual, stoknya nanti ada berapa, dan barang diproduksinya nanti ada berapa. Berikut fungsi utamanya untuk menjalankan program yang telah saya buat. Di dalam inti programnya nanti ada yang pertama ada tambahkan produk baru, kemudian ada perbarui stok produk, terus menampilkan produk yang diurutkan berdasarkan stok terbanyak, menampilkan perubahan terbaru stok dan kiwi, terus mencari produk berdasarkan ID yang tadi binary search, kemudian menampilkan list produk. Setelah itu semua nanti akan menampilkan laporan penjualan, stoknya, dan produksi produknya. Kemudian nanti ada ketika dimasukkan angka 0, nanti sistem akan keluar dengan sendirinya. Baik, sekarang saya akan coba menjalankan program yang telah saya buat. Nah, berikut adalah program yang telah saya buat. Sekarang saya akan coba memasukkan yang pertama ada tambahkan produk. Di sini saya akan memasukkan ID produk, misal 006. Masukkan nama produk, misalnya celana. Masukkan jumlah stok awal, stoknya 500. Nah, di sini akan muncul produk celana berhasil ditambahkan dan disimpan. Kemudian saya ingin memperbarui produk. Di sini saya memasukkan pilihan nomor 2, ID-nya tadi 006. Jumlah barang yang terjual ada 150. Jumlah barang diproduksi misal ada 200. Nah, di sini akan muncul ID produk yang diperbarui, yaitu tadi 006, jumlah barang terjual 150, jumlah barang yang diproduksi kembali ada 200. Setelah itu saya ingin menampilkan produk yang diurutkan berdasarkan stok terbanyak. Kita pilih nomor 3. Nah, di sini akan muncul produk yang telah diurutkan dari stok yang terbanyak. Di sini sebelumnya saya sudah mencoba mengisinya. Jadi pengurutannya sesuai dengan data yang terbanyak. Di sini ada produk bola dengan stok 2200, produk sandal yaitu ada 1500, kemudian baju ada 1200, yang terakhir ada stok celana yaitu 550. Setelah itu saya ingin menampilkan perubahan terbaru menggunakan stok. Tapi nomor 4. Nah, perubahan terbaru stok akan muncul. Yang terjual ada 150, yang diproduksi 200, dan sisa stoknya ada 550. Kemudian saya ingin menampilkan perubahan terbaru menggunakan hue. Kita pilih nomor 5. Nah, perbarui celana yang terjual ada 150, yang diproduksi ada 200, dan sisa stoknya ada 550 juga. Kemudian saya akan mencari produk berdasarkan ID.
Yang tadi adalah binary search. Kita pilih nomor 6. Masukkan ID produk yang akan dicari. Misal berapa? 005, 006 dulu. Di sini yang muncul namanya celana dan stoknya ada 550. Kita coba lagi cari ID yang lain, 005. Nah, yang muncul nama produknya adalah bola dan stoknya 2200. Selanjutnya saya akan menampilkan list produknya. Kita masukkan angka 7. Nah, list produknya muncul dengan yang pertama ID dengan nama produk sandal, stoknya 150, yang terjual 500, diproduksi 1000. Kemudian ada ID nomor 4 dengan nama produk baju, stoknya 1200, yang terjual 500, diproduksinya 700. Kemudian ada ID 5 dengan nama produk bola dengan stok 2200 dan yang terjual 500, kemudian yang diproduksi ada 700. Selanjutnya dengan ID 6 dengan nama produk celana, stoknya 550, yang terjual 150 dan diproduksi 200. Setelah menampilkan list produk, saya ingin menampilkan laporan penjualan stok dan produksi produk. Kita masukkan K8. Nah, akan muncul laporan penjualan stok dan produksi produk, di mana nama produknya yang pertama ada sandal, kemudian stoknya ada 1500, yang terjual ada 500, yang diproduksi ada 1000. Kemudian dengan produk baju, stoknya 1200, yang terjual 500, diproduksi 700. Produk bola, stoknya 2200, terjual 500, diproduksi 700. Kemudian yang terakhir ada produk celana dengan stok 550, yang terjual 150, kemudian yang diproduksi ada 200. Nah, sekarang ketika kita ingin keluar, langsung masukkan saja pilihan yang 0. Nah, sistem akan keluar dengan sendirinya. Berikut merupakan data produk JSON-nya, dimana ini ada ID 1 yaitu sandal, kemudian ID 4 ada baju, yang 5 ada bola. Nah, sekian penjelasan program dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.